perkenalkan, sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Fariha. Sebelumnya kalau boleh tahu nama ibu siapa? Nama Ibu Nom. Ibu Nom. Saya mau bertanya Bu, sebelumnya kalau di sini pernah terjadi kebakaran nggak Ibu di pasar ini? Belum pernah ya. Kalau soal kayak penyuluhan mengenai kebakaran gitu udah pernah Bu? Belum pernah. Belum pernah juga ya Bu. Terus Ibu sendiri tahu nggak sih Bu bagaimana kebakaran bisa terjadi dan bagaimana menghadapi kebakaran itu sendiri? Ya tempo hari kan listrik itulah. Iya, listrik gitu. Paling air di itu sebo. Baik, Ibu selanjutnya akan disampaikan dengan teman saya mengenai informasi selanjutnya. Ya. Sebelumnya izin perkenalkan diri dulu ya Ibu. Perkenalkan nama saya Siti Nurrahma, sama dengan seperti teman-teman dari dari Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan memberi penyuluhan tentang mengenai informasi kebakaran. Nah, yang pertama itu penyebab terjadinya kebakaran itu biasanya disebabkan dari 3 hal. Yang pertama, bahan yang mudah terbakar seperti kertas, minyak, sama bensin. Ya. Kemudian, nah penyebab selanjutnya itu terdapat suhu yang tinggi seperti sinar matahari. Contohnya kalau lagi panas tinggi, sun melewati kaca mengenai barang yang mudah terbakar itu bisa menyebabkan kebakaran. Kemudian listrik seperti korsleting listrik, dan ada beberapa daerah yang disebabkan oleh reaksi kimia. Habis itu ada 5 langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah kebakaran. Yang pertama, menyediakan APAR, yaitu alat pemadam api ringan. Kemudian penggunaan listrik yang bergantian. Jadi jangan semuanya digunakan secara bersamaan, karena bisa menyebabkan konsleting listrik. Selanjutnya, seperti yang tadi dikatakan, penggunaan APAR ini bisa membantu di ruangan yang tertutup. Kalau kiranya nanti ada kebakaran, ruangan tertutup bisa pakai APAR. Jadi Ibu, perkenalkan, saya Akila Fadihaya, perwakilan dari Prodi Psikologi Islam dari UIN Raden Intan Lampung. Jadi di sini saya mau wawancara terkait beberapa tentang kebakaran Ibu. Ya, boleh ditanya ya Bu. Jadi sebelumnya di sini pernah terjadi kebakaran nggak sih Bu? Saya kurang paham. Waktu itu ya pernah sih di depan. Sore. Oh gitu. Di tiang itu. Ada sampah yang tahu. Sebelumnya sudah ada penyuluhan tentang kebakaran belum Ibu? Belum ya Ibu. Kemudian apakah Ibu tuh mengetahui bagaimana kebakaran ini tuh kebakaran bisa terjadi? Kemudian gimana sih cara Ibu menghadapi kalau ada kebakaran? Psikologi UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan ngasih tahu ada beberapa tips kalau misalkan ya amit-amitnya di toko ibu ini ada kebakaran ya Bu. Yang pertama itu dapatkan alat pemadam kebakaran, alat pemadam api. Pasti udah sering lihat ya ini APAR. Jadi harusnya di toko ada ini Bu gitu. Terus yang kedua itu beritahu siapapun saat ada kebakaran. Jadi Ibu harus teriak ya, ngasih tahu yang lainnya. Terus yang ketiga, ini segera hubungi petugas pemadam kebakaran kalau bisa. Kan di Bandar Lampung ada ya Bu? Pasti ada. Nanti kami bakal kasih nomornya. Terus yang selanjutnya itu ini tinggalkan barang berharga jika tidak lagi memungkinkan untuk diselamatkan. Karena kan nyawa kita lebih berharga ya Bu. Harta bisa dicari. Terus yang kelima ini jatuhkan diri saat udah kebakar. Itu nggak boleh lari. Kita harus jatuhkan diri ke lantai biar suhunya nggak tinggi, suhu badan kita. Terus selanjutnya itu tutup hidung karena menyelamatkan pernapasan, karena asapnya pasti banyak. Dan selanjutnya itu ada tutup pintu, ini tuh biar kita bisa merangkak gitu loh Bu. Nah, selanjutnya ada, itu kalau kita udah berhasil keluar dari bangunan, kita harus jauh sejauh-jauhnya karena takutnya ada yang kebakar, roboh atau dia meledak gitu. Nah terus habis itu cari tempat evakuasi yang aman. Beberapa pertanyaan mengenai bencana kebakaran. Kalau di sini pernah terjadi kebakaran tidak, Pak? Kalau
Belum pernah ya? Sama sekali? Belum. Ada juga tapi bukan di pasar sini. Oh, iya Pak. Terus sebelumnya sudah ada penyuluhan mengenai bencana kebakaran belum? Belum ada. Belum. Berarti baru ini apa ya? Yang terakhir, apakah Bapak mengetahui bagaimana kebakaran bisa terjadi dan bagaimana menghadapi kebakaran ketika terjadi? Kayak contohnya tuh mengetahui bagaimana kebakaran itu bisa terjadi gitu Pak. Lupa matiin sampai dari pukul sampai pagi itu bisa terjadi itu, menyebabkan konslet listrik juga. Terus untuk Bapak menghadapi kebakaran seperti itu bagaimana Pak? Ya untuk penanganan itu mencegahnya paling ya kita harus ngontrol kalau mau tutup toko itu paling harus mati semua lampu-lampu dalam kayak colokan ini cabut. Juliana dari mahasiswa UIN Raden Intan Lampung jurusan Psikologi Islam. Sebelumnya saya ingin bertanya, kalau di sini tuh pernah nggak sih Bu terjadi kebakaran? Pernah, daerah sana itu. Mana pernah? Oh, ada konslet dari listrik sama gas. Dia jual gas, listriknya mungkin panas deket, jadi gasnya meledak. Tapi kebakaran sampai ke sini nggak? Enggak, cuma di situ aja keburu ketahuan karena kebakarannya kan pagi. Kalau malam mungkin ya nggak tahu kan. Sebelumnya di sini udah ada penyuluhan mengenai kebakaran belum Bu? Kayaknya belum ada. Apakah Ibu ini mengetahui bagaimana kebakaran itu bisa terjadi dan bagaimana menghadapi kebakaran ketika terjadi? Ya paling aliran listriknya dimatiin, kalau itu langsung lapor PLN kan gitu. Iya. Ketika terjadi kebakaran, siapa sih Bu yang perlu dihubungi itu Ibu tahu nggak? Ya kalau dia berhubungan dengan listrik, pertama petugas PLN biar langsung dimatiin kan, baru petugas pemadam kebakaran. Dihubungi apabila kalau terjadi kebakaran. Sekian dari kelompok 5, terima kasih.